itu pun sebetulnya bukan ada pernyataan bahwa wajahnya seperti itu, enggak. Makanya kita bisa melihat bahwa ketika di dalam kekatolikan, etnis itu berperan juga ya. Jangan kaget kalau Yesusnya berkulit hitam. Kenapa? Karena etnis itu juga tidak bisa kita abaikan. Orang Afrika akan menolak Yesus yang bule, kan begitu. Jadi itu hal yang justru buat kita nggak terlalu nggak terlalu penting begitu. Yang penting makna di balik siapa, ya, di balik figur patung tadi itu siapa dia. Nah itu maksudnya. Jadi semakin jelas ya. Nah kemudian saya ingin menanggapi tentang anggur merah Jo sekaligus pendeta Esra Soru, ya. Ini jelas terlihat bahwa ketika pertama kali pendeta Esra Soru menyampaikan pengajaran-pengajarannya tentang patung, ya, kita dapat mengkomparasi kembali dengan jawaban-jawaban pembenaran, klarifikasi dia di saat yang lain, ya, di mana sepertinya seolah-olah dalam hal ini seorang pendeta itu dapat gagal paham. Nah, apakah pengaruh unclean spirit itu hanya kepada patung, itu tidak bisa kita buktikan. Namun kepada manusia jelas, dia mempengaruhi, ya. Segala aspek manusia dia masuk. Contoh seperti ego, itu yang seringkali membuat mereka atau kita terganggu oleh unclean spirit, sehingga tidak mau menerima pengajaran yang asli, yang awal, namun membuat spekulasi yang akhirnya gagal paham, gagal total. Nah, itu. Kemudian menandakan juga bahwa kualitas dalam secara umum ya dalam kependetaan begitu, lamanya menjadi pendeta itu tuh bukan jaminan pengajarannya benar. Bagaimanapun juga posisi klarifikasi terhadap pengajaran yang lalu dia sampaikan itu jelas menyatakan bahwa dirinya bingung, bimbang. Padahal kitab sucinya dipinjamkan oleh Kekatolikan. Lalu kenapa? Nah, balik lagi memang. Mereka yang tidak memiliki magisterium sulit ya untuk berkomitmen seperti apa. Itu jelas nyata. Nah, semoga kalaupun saya mengatakan beliau terganggu unclean spirit, tentunya bukan kerasukan ya. Tapi pengajaran-pengajaran yang ditentang oleh kitab suci sendiri yang akan muncul di kemudian hari, yang membelokkan arti sebenarnya, yang menggambarkan visualisasi konteksnya menjadi berbeda, itu juga termasuk pengaruh dari unclean spirit. Nah, jangan percaya hal-hal seperti itu, katanya. Maka pengajaran-pengajaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, yang dapat berubah-ubah seperti bunglon, itu menandakan bahwa ketidakkonsistenan. Ya, ingat ada hukumnya. Mereka yang mengajarkan keliru akan mendapat hukuman yang lebih keras, gitu ya. Itu untuk beliau. Nah, sekarang untuk anggur merah Jo. Nah, gitu. Tadi saya sempat mendengarkan ya, kurang lebih ya, artinya bahwa beliau itu sedang membela diri lah, begitulah ya. Oke, dalam konteks Anda mempublikasikan video itu sebetulnya hak kepada Anda sebagai YouTuber ya. Tetapi ingat di dalam ranah konteks kita berwarga negara ya. Lebih bijaklah untuk mempublikasikan video. Kenapa? Ini sifatnya umum ya. Kalau tadi dikatakan saya tidak bisa memfilter, ini harus untuk kaum tertentu, kelompok tertentu, grup tertentu, atau aliran tertentu, ya itu salahmu, karena egomu terlalu memaksakan yang bersifat pengajaran pribadi, pemikiran pribadi, kau paksakan kepada pihak luar. Untungnya, ya, Anda berhadapan dengan kekatolikan yang dapat memahami, ya, bahwa keliaran-keliaran seperti ini tuh biasa 2000 tahun. Memang, ya. Tadi kan tanpa magisterium, tadi kita udah sebut. Nah, makanya lain kali lebih bijaksana. Coba sekarang kita tantang. Anda senggol deh umat muslim. Apakah Anda berani menyatakan seperti itu juga? Tentu kelihatan bahwa ciri pecundang itu pasti ada, ya kan, setiap manusia. Kenapa? Takut jauh yang lebih agresif. Kita enggak.
nggak pernah agresif. Makanya seringkali kita di posisi sebagai yang tersakiti begitu. Apalagi kita harus menghadapi ribuan denominasi, ribuan sekte yang masing-masing saling berbeda juga, ya. Karena itulah mereka lebih cenderung kepada pengertiannya sendiri, menolak apa yang disampaikan oleh magisterium, perihal apapun itu. Memang sebagai contoh di sini tentang patung, katanya menurut dia saya lebih percaya, saya lebih yakin. Lah itu pengertianmu sendiri dari mana? Apakah ada yang mengajarkan? Kalau ada yang mengajarkan, coba diurut lagi ke sampai ke posisi yang paling pangkal ajaran itu. Apakah demikian? Nah, itu pertanyaannya, ya. Kemudian batasi. Kalau memang untuk pembatasi tadi, Anda buatlah tulisan-tulisan gitu yang seperti running text begitu atau penjelasan di awal supaya tidak terjadi kekeliruan. Contohnya seperti ini menurut sekte saya ya, begitu. Itu kan jelas. Nah, kemudian yang mau dikoreksi pihak yang mana? Karena untuk penggunaan patung itu menjadi umum, ya, sekalipun patung itu tidak harus berbentuk manusia, boleh binatang, boleh yang lain-lain, yang dalam imajinasi pun tidak tergambarkan boleh-boleh saja. Ya karena yang penting kembali kepada bagaimana mengartikan imannya, pernyataan imannya gitu. Contoh seperti umat Hindu, mereka percaya kok Tuhan itu esa. Namun digambarkan bahwa Tuhan yang esa itu dapat ya istilahnya mengalir sinar-sinar itu kepada pihak-pihak yang bisa diutus gitu. Makanya dikenal dengan seperti jalur dewa-dewa begitu. Nah, dalam konteks seperti itu kan kita sudah sepakat ya bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu sudah menjadi kesimpulan kita bersama yang caranya memang diizinkan untuk kepada pengertian masing-masing gitu. Nah itu kemudian apa ya sedikit juga saya ingin menegaskan gitu kepada Anggur Merajo bahwa Anda ternyata kurang cerdas ya dan tidak berbakat gitu loh untuk evangelisasi melalui internet atau dunia maya. Mengapa? Parah loh kalau seandainya malah justru menciptakan hiruk pikuk di internet gitu. Apa yang dikatakan oleh Alkitab suci? Ya Anda tahu sendiri ya. Dari niat dan hati pikiran yang tulus keluar hasil yang baik. Kira-kira begitu Roh Kudus membimbing kita, bukan menjadi pertentangan. Nah, padahal penjelasan-penjelasan dari pihak kekatolikan, baik itu Romo maupun awam sekalipun, sama, satu. Dan itu bisa dipegang sekali, bahwa kita berdasarkan kepada magisterium, tidak kepada penalaran masing-masing. Nah, kita membiasakan juga, kalau pernyataan kita pribadi, kita nyatakan bahwa itu pribadi. Kalaupun salah, saya lebih tunduk kepada ajaran gereja. Itu sikap yang menurut saya pas ya, bahwa ketaatan itu memang kita pegang teguh. Satu ajaran tidak tergoyahkan, itu yang penting. Tidak menjadi bercabang ke sana kemari sampai tidak tahu di mana keasliannya, di mana kebetulan ajaran tidak saling bertentangan. Iya, tidak saling bertentangan gitu. Nah, itu yang menurut saya perlu ya kita juga sampaikan di internet. Bukan sebatas kita mau menyatakan, oh kita emosional. Enggak. Jangan berpikir begitu. Ibaratnya saat ini kita berdialog melalui channel begitu, izinkan kami menyatakan hal seperti ini tidak dalam konteks untuk menghina, ya, tidak menghina, tetapi jawaban sekaligus menegur itu sebuah sapaan kasih ya dari kami kepada mereka-mereka yang tidak memiliki magisterium, ya, sumber ajaran yang pasti, yang awal, yang dimiliki dari para rasul hingga kita saat ini. Nah, itulah yang kita juga semakin yakin bahwa kuasa mengajar diberikan Kristus ketika disampaikan kepada para murid, terutama kita yang ada di Katolik Roma, meyakini
bahwa para paus itulah pengganti Rasul Petrus, itulah yang menerima tongkat menggembala dunia gitu. Nah, jadi pertanyaan terakhir sekarang begini, clue-nya adalah, jadi menurut kita sekalian, mana yang benar? Anggur merah, Esra Soru, atau Daniel Mananta? Ini yang menjadi clue buat kita. Nah, ini gambaran ya, komparatif untuk kita sebagai umat Katolik. Jangan, ya bukan jangan ya, himbauan begitu. Jalan-jalan ke tempat lain itu untuk ketawa ketiwi aja lah. Tapi kalau untuk menerima kesemuanya itu, ingat, akal budi diberikan, ya, magisterium diberikan, ketaatan diulang terus-menerus sebagai sebuah ritual harian taat, ya, tunduk kepada aturan gereja gitu. Itu sarana-sarana yang tanpa harus nyata membuat kita semakin menyatu kepada tubuh mistis Kristus itu sendiri. Bayangkan mereka saat ini sedang kacau balau, hancur diterjang oleh banyak hal, terutama dengan ketika sekarang zamannya internet, mereka harus bagaimanapun mempertanggungjawabkan antar denominasi. Kita nggak pernah mau debat dengan yang ritus Latin gitu, nggak, maaf, ritus Timur gitu, enggak. Dengan Katolik Siberia pun umpamanya enggak, itu sama gitu. Nah, mereka ini sekarang bayangkan 42.000 denominasi harus menyatakan satu kebenaran tunggal, itu sulit sekali ya. Disitulah mungkin clue-clue yang saya coba berikan tidak dalam untuk menusuk dari belakang ya, tapi untuk buat kita semua bahwa ketika internet menjadi media memang harus terpublikasi, tidak apa-apa. Tapi saya garis bawahi lagi, ini karena tanggapan sebagai sapaan kasih kami terhadap mereka-mereka yang menyalahartikan tentang kekatolikan. Itu dulu Bang Gea dan Pak Maman, silakan kalau ada koreksi atau menambahkan. Baik.